Halo para penonton setia keluarga ABC YouTube channel. Kali ini kita tampil beda. Kenapa beda? Karena modelnya kali ini seperti podcast ya, diskusi ngobrol-ngobrol asik dengan salah satu anggota keluarga ABC juga ya. Jadi beliau ini juga salah satu anggota keluarga ABC. Lihat aja di YouTube kita yang sebelumnya ada banyak beliau juga. Namanya saya perkenalkan Pak Cecep. Selamat malam Pak Cecep. Malam. Ya, jadi Pak Cecep ini di keluarga ABC beliau ini staf khusus keluarga ABC. Nah, penonton setia keluarga ABC, kali ini kita mau bahas sesuatu yang sedang viral ya, beberapa hari ini. 3 atau 4 hari ini, yaitu tentang babi ngepet di Depok ya. Nah, pasti bertanya-tanya kan, apa kaitannya dengan keluarga ABC ya. Nah, nanti ikutin terus dari awal ya sampai akhir nanti biar tahu apa kaitannya dengan anggota keluarga ABC. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, pencet tombol yang merah. Oke, ikuti sampai habis. Nah, jadi apa kaitannya dengan keluarga ABC? Langsung saja kita langsung tanya ke Pak Cecep. Halo Pak Cecep. Halo. Iya. Pak Cecep ini besarnya di mana Pak Cecep? Saya kebetulan besar di daerah Pedahan. Sekolah di SD Impres 01. SD Impres 01 daerah Pedahan itu di mana itu? Pedahan itu daerah Sawangan Depok. Oh, Sawangan Depok. Nah, kalau lahirnya? Lahir saya di Jakarta. Di lahir di Rawajati, tapi besarnya tumbuh di daerah Sawangan Depok, Pedahan ya. Nah, udah bergambar nggak? Ya, jadi Pak Cecep ini adalah saya bilang bekas atau teman lama atau sohib ya, salah satu sohib pelaku tanda kutip pelaku babi ngepet tanda kutip yang lagi viral itu ya. Kita tanya langsung Pak Cecep. Pak Cecep sejak kapan kenal sama siapa namanya itu Pak Cecep? Idam Ibrahim atau Ustadz Boim. Idam Ibrahim atau Ustadz Boim. Sejak kapan kenal itu? Gimana, ceritakan lah. Gimana proses kenalnya? Waktu masih di SD dulu. SD ya, tahunnya kira-kira? Tahun 87. SD Pak Cecep ini tahun 87 kenal sama Ustadz Boim. Dan itu kita berteman. Ya walaupun nggak begitu akrab tapi kenal. Kenal ya, tahu ya? Tahu. Mungkin juga beliau sudah lupa gitu. Lupa ya. Karena udah lama sekali. Terakhir saya tahun 97. Terakhir 97 ketemu sama beliau di daerah Bedahan itu. Oh, daerah Bedahan. Nah. Pak Cecep masih sering ke daerah Bedahan atau masih ada kontak di sana atau gimana? Saya masih sering ke sana karena sebagian besar keluarga saya ada di sana. Dan juga
makam orang tua saya pas dekat lokasi itu. Oh gitu. Di lokasi TKP. Jadi Pak Cecep keluarganya banyak di Daerah sana, Pegahan. daerah Bedahan, dan makamnya Orang tua. orang tua Pak Cecep di daerah Bedahan itu. Oke, jadi keluarga Pak Cecep banyak atau tahu persis dong bagaimana cerita ini? Tahu. Pak Cecep tahu dari mana? Dari saudara, dari keluarga atau dari mana ini? Dari keluarga, Dari keluarga ya. satu juga dari teman. Oke, jadi penonton setia keluarga BC selain viral di media sosial, di media online, di TV-TV, di keluarga kita, keluarga BC juga ini viral. Sempat jadi ya diskusi lah, bahasan di rumah, ngobrol-ngobrol dengan Pak Cecep, dengan nenek. Nah, nenek tuh masih percaya tuh babi ngepet itu, masih yakin awalnya bahwa babi ngepet ini adalah cerita beneran, ya cerita beneran sampai terungkapnya cerita ini. Ya, Pak Cecep, awalnya Pak Cecep dapat cerita dari mana ini? Dari sepupu. Dari sepupu ya, sepupu yang ada di sana. Yang ada di sana. Nah, dari sepupu yang ada di sana, gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu pas hari Selasa ada kejadian katanya babi ngepet memang dekat rumah. Nah, dia cerita-cerita waktu itu masih terpengaruh dan yakin bahwa itu babi ngepet. Ya. Nah, pas gitu rame sampai viral. Saya dikasih tahu pas dia dimatiin sampai babi itu dipotong, baru terjadilah ketahuan penyebabnya bahwa itu bukan babi. Terus ketahuannya ada salah satu teman saya. Oh, teman Pak Cecep juga? Itu ada yang namanya Suhanda. Itu teman saya. Nah, kalau Suhanda itu teman akrab, dia tahu saya. Dia yang cerita juga bahwa dia tertipu. Oh, dia tertipu ya? Tertipu dan terpengaruh oleh Ustadz Baim atau Ibrahim ini. Ajakan. Oke. Bahkan sampai saudara saya yang namanya Bapak Martali itu saudara saya. Dia tinggal di situ, terpengaruh juga. Nah, sampai pada satu hari kemudian, hari Rabunya terbongkarlah semua setelah diselidiki oleh polisi. Nah, sebentar Pak Cecep. Pak Cecep ditelepon oleh sepupu hari Selasa. Ya. Cerita tentang babi ngepet. Nah, kalau teman itu ceritanya kapan dia? Siapa namanya? Suhanda itu ceritanya malamnya. Selasa malamnya juga. Oh, dia cerita di situ katanya dia terpengaruh, tertipu oleh Ustadz ini. Nah, Oke. Nah, kemudian setelah cerita itu, jadi hari Selasa Pak Cecep udah tahu tuh ceritanya Selasa malam. Selasa saya udah tahu. Selasa malam udah tahu bahwa itu nggak benar. Dari grup keluarga di WA itu tersebar. Itu kan tentang babi ngepet viralnya. Nah, maksud saya hari Selasa itu, Selasa malam, Pak Cecep atau keluarga itu udah tahu bahwa itu nggak benar atau bahwa itu ulahnya Ustadz Boim. Udah tahu. Oh, Selasa malam itu udah tahu. Gitu. Jadi di keluarga, di grup keluarga juga udah dibahas ini ya. Udah dibahas. Baru Ustadz Boim ketangkapnya kapan sih? Rabu apa? Rabu sore. Rabu sore ya. Oke, Rabu sore. Jadi menurut cerita saudara-saudara atau teman Pak Cecep, menurut versi mereka, walaupun nanti silahkan bagaimana
polisi penyidikannya, tapi ini menurut cerita versi saudara Pak Cecep yang di sana itu gimana sih ceritanya? Ya ceritanya ya gara-gara itu ada salah satu tetangga laporan kehilangan uang Nah, tetangga di Bedaan itu? di Bendang. Nah, itu tetangganya Ustadz Boim itu. Oke. Nah, dia laporan sama Ustadz itu, dan Ustadz itu bilang kalau nggak tuyul babi ngepet. Oke. Setelah itu timbullah rencana licik beliau. Oke. Dia ciptakan, bukan dia ciptakan ya, dia cari sensasi untuk viral. Dia beli babi, terus dia taruh di situ, dan orang yang jubah-jubahnya itu juga suruhan mereka, suruhan Pak Boim. Yang ibu-ibu itu? Bukan, yang nganter babinya itu. Oh, yang jubah-jubahan yang Yang orang-orang. Oke. Karangan-karangan beliau. Jadi semua ini skenario Ustadz Ibrahim ini ya, ya. Ibrahim ini ya. Ya. Dengan tujuan beliau pengen terkenal, viral. Terus juga pengen itunya rame, Apanya? majelis taklimnya. Oh, beliau punya majelis taklim. Nah, supaya itunya rame, tambah banyak pengikutnya, makanya dia pengen viral ya. Ya. Oh, begitu. Ada juga cerita nyeleneh sedikit waktu masih anak-anak saya dulu. Kalau nggak salah kelas 4 SD. Saya pernah pakai jubah putih nakut-nakutin orang pulang ngaji. Jadi pocong-pocongan terbang. Oh, pocong-pocongan terbang. Itu ulah beliau. Oh, waktu main nih, jadi Nah. teringat waktu main dulu. Teringat masa kecil dulu. Nah, teringat masa kecil dulu, ternyata Ustadz Boim jadi ya, ayo kita main begini gitulah. Jadi nakutin orang, saya suruh jadi pocong, jatuh, pura-pura jatuh dari pohon rambutan. Nah, yang pulang ngaji itu lari semua. oh, gitu. Jadi memang udah licik dari dulu. Oh, dari kita dulu. Ya. Jadi Pak Cecep teringat lagi tuh ya. Teringat. Teringat masa kecil waktu main dulu ya. Ya. Oke. Jadi seru juga ini ada ya cerita di balik lain cerita tentang Ustadz Boim ini. Oh, begitu ya. Ada cerita-cerita lain lagi Pak Cecep tentang beliau ini atau tentang babi ngepet ini? Kalau itu sih Setelah itu warga di situ bagaimana? ya, warga di situ ya timbul rasa benci gimana gitu. Malah jadi Dan merasa tertipu. ya, jadi tambah benci, nggak simpati ya. Nah, Oke. ada juga yang bilang maling teriak maling. Ada juga yang bilang itu. Ini semua sebenarnya ulah dia. Ya timbullah tuduhan-tuduhan yang nggak enak ke dia gara-gara ulah dia itu. Iya, jadi sekarang Depok ini viral lagi. Jadi kalau di media sosial itu, medsos itu cerita-cerita tentang Depok itu ya, ini penonton kita lagi di luar ya, outdoor, jadi memang di luar banyak suara-suara sepeda motor dan lain-lain, jadi harap maklum ya kalau nanti suaranya agak kedengaran berisik. Nah, jadi memang Depok ini dulu sekarang ini keluar lagi meme-meme yang lucu tentang Depok lah, banyak. Nanti para penonton bisa lihat lah bagi yang ramai di Depok. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini ya sangat disesalkan karena memang ini menimbulkan keresahan di masyarakat dengan tujuan untuk viral, untuk terkenal dengan cara-cara seperti ini, dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi mungkin Pak Cecep ada pernyataan terakhir atau omongan terakhir yang mau disampaikan kepada para penonton keluarga ABC? Silakan, ada? Ya cuma sedikit sih, terutama buat masyarakat Bedahan, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang belum jelas, dan kalau pengen viral usahakan untuk kreatif lah.
jangan merugikan orang lain. Kalau begini kan orang lain merasa dirugikan dan memfitnah, itu nggak benar. Ya kreatif lah sedikit. Nah, cukup Pak Cecep? Cukup itu. Baik, terima kasih Pak Cecep sudah kita ngobrol-ngobrol malam ini. Kita sudah membahas sisi lain dari babi ngepet yang sedang viral di Depok, bahkan di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya buat para penonton keluarga ABC. Oke, demikian para penonton keluarga ABC. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dadah.